Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali kejadian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu ya bahwasanya ada salah seorang ketua BEM yang dimana orang tersebut tidak lain tidak bukan adalah ketua BEM UI, Universitas Indonesia, yang pada waktu itu pernyataannya ini sempat viral ya ketika diwawancarai di salah satu podcast ya. Dia ini menyatakan sikap bahwasanya Presiden Jokowi ini mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Nah, pernyataan ini ada kesan mengancam ya, mengancam secara paksa karena ada kata berdarah-darah. Nah, pernyataan si ketua BEM UI ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Nah, beberapa pihak yang mengecam yakni diantaranya adalah kalangan netizen ini ya, yang mengecam secara keras pernyataan sikap si Melki ini, namanya Melki ya, yang saat ini menjabat sebagai ketua BEM UI. Tidak hanya di kalangan netizen, bahkan mantan ketua BEM UI Mas Faldo yang sekarang ini ada di sekretariat Mensesnek ya, di staf sana ya. Nah, beliau juga mengkritik balik si Melki ini karena dirasa statementnya, kritikannya ini kurang substansif ya. Karena si Melki ini menganggap kenapa kok harus diturunkan, katanya demokrasinya tidak jalan di saat ini. Padahal menurut Bang Faldo ini demokrasi kita ini baik-baik saja di Indonesia. Bahkan para pengkritik keras Jokowi ya, Bapak Presiden kita ini saat ini baik-baik saja ya, seperti Pak Amin Rais, kemudian Rocky Gerung. Nah, ini mereka semua baik-baik saja. Ini terbukti. Artinya demokrasi kita ini berjalan secara baik-baik. Tidak ada yang ditangkapi, ya, tidak ada yang dikriminalisasi jika memang tidak mengancam secara terang-terangan. Nah, ya itu ya. Nah, akan kita simak bersama-sama video-video di mana ternyata ketua BEM UI ini juga punya ya rasa manusiawi juga ya. Dia kayaknya juga ketakutan ini ya, karena sudah mengancam Presiden Jokowi, diancam balik netizen. Bahkan ada netizen yang mengancamnya itu sampai mengancam gini ya. Nggak tahu ini gimana, nanti kita akan simak bersama-sama. Langsung saja kita simak para netizen yang juga mengancam balik ketua BEM UI si Melki ini. Nah, pasti dia itu ya ada rasa ketakutan juga ya. Oke, kita simak videonya. Usai kritik Jokowi mundur atau berdarah-darah, ketua BEM UI dapat berbagai ancaman sampai nyawa bisa melayang. Wow. Media sosial dihebohkan dengan pernyataan ketua BEM UI yang dianggap mengancam Presiden Jokowi. Adapun ucapan itu keluar dari ketua BEM UI bernama Melki Sedek Huang. Ketika ditanya alasan pernyataan itu, Melki menyebut awalnya ia bersama ratusan elemen masyarakat sipil dan tokoh-tokoh masyarakat telah mengirimkan sejuta surat kepada Presiden Jokowi namun tak kunjung mendapat balasan. Kemudian, saat dirinya hadir di sebuah podcast, dirinya sempat ditanya jika surat ini tidak dijawab bagaimana. Lalu keluarlah pernyataan Melki untuk meminta Jokowi mundur atau berdarah-darah. Namun Melki menyebut pernyataan itu bukanlah ancaman, melainkan peringatan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi saya sampaikan tahun depan adalah tahun ke-10 Pak Jokowi atau tahun terakhir Pak Jokowi. Mari kita lihat Pak Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki saat dihubungi media pada Sabtu 24 Juni 2023. Melki menyebut pernyataan tersebut jadi salah arti karena dipelintir beberapa media. Pada intinya itu sebenarnya bukan ancaman, justru itu adalah peringatan. Jadi kemudian ada beberapa media menggelintir kata-kata tersebut, ungkap Melki pada Sabtu 24 Juni 2023. Usai pernyataan Jokowi mundur tersebut ramai,
Melki mendapat sejumlah ancaman. Padahal dirinya terbiasa dengan itu, tetapi kali ini berbeda menjadi lebih parah setelah viralnya video tersebut. Sebenarnya kalau intimidasi dan sebagainya itu setiap hari kita rasakan. Cuman tensinya dengan adanya video tersebut jadi lebih parah, katanya. Melki mengatakan dirinya mendapat notifikasi sosmed yang sangat banyak sampai tak terbendung. Beberapa hari terakhir notifikasi di HP-ku ini sudah tak tertampung lagi. Sudah jebol baik itu notifikasi Instagram, Twitter dan lain sebagainya, tuturnya. Notifikasi dari berbagai sosial media pribadinya itu berisi sejumlah pesan ajakan kepada dirinya untuk melakukan adu jotos sampai mengancam dirinya akan dibunuh. Direct message yang ngajakin berantem, mengancam pembunuhan dan lain sebagainya itu sudah banyak banget yang masuk ke saya, jelasnya. Di sisi lain, ia juga tak begitu yakin orang-orang yang telah mengancam dirinya tersebut berasal dari golongan mana dan seperti apa klarifikasi kejelasannya. Yang jelas banyak sekali dari masyarakat dan buzzer-buzzer yang merespon. Setengahnya merespon dengan hate speech, setengahnya lagi merespon dengan ancaman-ancaman juga. Baik itu ancaman pembunuhan, kemudian saya mau disiksa dan sebagainya, jelasnya. Namun demikian, adanya intimidasi yang ia rasakan tersebut tak membuat dirinya gentar untuk terus mengkritik lebih banyak lagi demi menjunjung tinggi hak masyarakat. Saya anggap itu biasalah. Kondisi saya saat ini masih aman dan masih bisa kritik lebih banyak lagi, pungkasnya. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melkisedek Huang menyerukan kepada Presiden Jokowi agar mengundurkan diri dari jabatan kepala negara lantaran penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Ketua BEM UI tersebut bahkan menawarkan dua opsi kepada Presiden Jokowi, yakni secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Adapun ucapan itu saat dirinya menjadi tamu dalam podcast di YouTube Abraham Samad Speak Up. Awalnya Melki membahas mengenai penurunan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab menurut Melki, masyarakat semakin tidak puas dengan penurunan kualitas demokrasi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Melki kemudian mengatakan pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi, ia menawarkan dua pilihan kepada Jokowi, yakni mengakhiri jabatannya secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Valdo Maldini tantang BEM UI. Masa sih Melkisedek Huang, Ketua BEM UI, di podcastnya Abraham Samad mengkritik kinerja Jokowi? Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua BEM UI yang sekarang menjadi staf sus Mensesnek, Valdo Maldini, menantang BEM UI debat soal peran BEM sekarang. Valdo bilang kalau dari dulu BEM itu nggak pernah berubah, makanya nggak heran kalau BEM mulai ditinggalkan. Bener sih yang dibilang Valdo, sama aja dari dulu. Masih mahasiswa ngekritik pemerintah, udah lulus join ke pemerintah. Dulunya bilang DPR Dewan Pengkhianat Rakyat, sekarang malah nyalek. Nah, tapi salah nggak sih cara kayak gitu? Sebenarnya nggak ada salahnya juga. Bukan karena mereka mau ngejilat ludah sendiri. Ngerubah sistem itu susah, kecuali kalau kudeta atau enggak kalau ada demo besar-besaran kayak zaman Orde Baru dulu. Nah, cara paling gampang kalau mau ngerubah sistem, ya masuk ke dalam sistem. Karena pembuatan kebijakan bakal jadi tugas kalian. Masalah jadinya lebih buruk atau sama aja, yaitu balik lagi ke personalnya. Terus kalau mahasiswa yang koar-koar mengkritik pemerintah, itu justru bagus, karena mereka jadi alarm sekaligus pengingat. Bayangin kalau udah nggak ada lagi mahasiswa yang mau kritik pemerintah, mereka mau ngelanggar kayak gimana pun juga gak bakalan ada yang tahu. Kalau menurut kalian gimana? Well, lagi-lagi anak UI viral, dan bedanya ini sekarang ketua BEM. Cuman gue mau ngasih pendapat gue ya. Menurut gue, cara yang dilakukan oleh ketua BEM ini adalah strategi batu loncatannya dia untuk naik ke politik yang lebih tinggi lagi. Jadi, ya exposure yang dia dapat, dia akan mendapatkan koneksi-koneksi yang ke politik gitu. Karena kalau lo udah maju ke BEM UI, terus lo maju sebagai calon ketua BEM UI dan akhirnya lo jadi ketua BEM UI, itu pasti ada agenda politik di belakangnya. Dan ya kalau kita ngomongin strateginya ya pasti ketua BEM atau organisasi-organisasi kampus itu pasti akan selalu mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Ya, dan caranya akan seperti ini gitu loh. Jadi gua rasa ini adalah sesuatu hal yang wajar ketika ketua BEM UI buat statement kayak gitu. Karena memang tujuannya dia ya ketika jaket kuning turun ke jalan, tandanya Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Itu akan selalu jadi dogma. Gue nggak tahu ya, tapi lo bisa kasih tahu lah kalau yang anak UI sekarang itu masih ada nggak sih?
Dan gue tuh sebagai perspektif orang yang dari dulu jarang banget atau nggak pernah ikut organisasi kampus, dan tapi teman-teman gue tuh banyak yang masuk ke organisasi kampus, dan biasanya kalau udah sampai bener-bener ikut jadi kandidat ketua BEM itu pasti udah arahnya udah arah politik lah gitu. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu yang wajar untuk ketua BEM UI untuk ngomong kayak gitu, karena dia lagi cari panggung, dan setelah dia lulus nanti dia pasti akan ditarik sama entah itu kelompok politik, partai politik, atau networking yang sebenarnya membukakan jalannya dia ke politik. Ya intinya kayak gitulah, itu jadi batu loncatan aja sih menurut gue. Di ngobrol penting kali ini bersama Bang Pablo, kita mau melihat sepak terjang dari para ketua BEM UI, Bang. Yang terakhir ada ketua BEM UI yang bernama Melki Sedek Huang, yang dia mengancam Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah nih. Dia mengucapkan, membuat satu ancaman kepada satu kepala negara gitu ya, bahwa mau turunnya baik-baik atau mau anarkis. Seolah-olah di dunia ini dia yang bisa mengatur itu, bahwa orang bisa turun baik-baik atau turunnya berdarah-darah. Justru kalau gue jadi Jokowi, gue tidak akan menjawab sama sekali. Gue justru, karena kan masa yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang Jokowi. Kalau gue jadi Jokowi ya gue, karena tidak pernah gue bayangkan, membuat gue penasaran kan, dan membuat gue tuh jadi kayak tertantang pengen melihat, iya kan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau biasa disingkat BEM UI ya, siapa Melki, siapa itu ya, itu yang mengancam Pak Jokowi ya di tahun ke-10. Pak Jokowi apakah turun baik-baik saja atau turun dengan berdarah-darah ya. Ingat ya, Anda itu tidak paham, sebagai ketua BEM UI tidak paham tentang kapan mahasiswa itu turun, kapan mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan baik ya. Kalau tahun 1998 itu bagus, memang selayaknya harus turun bersama rakyat. Kalau sekarang Anda mau turun, mau membuat Pak Jokowi turun berdarah-darah, lawannya adalah rakyat. Seberapa sih anggota Anda kalau mau melawan relawan Jokowi beserta dengan banteng-banteng yang kemarin kumpul di SUGBK? Kira-kira ngimbangi tidak? Berpikirlah di situ. Yang kedua, kalau tahun 1998 kompak bersatu rakyat dengan mahasiswa. Nah kalau sekarang Anda mau turun ke jalan untuk memakzulkan Pak Jokowi, untuk bikin berdarah-darah, maka yang Anda lawan adalah rakyat. Nah Anda mewakili siapa? Mewakili mahasiswa mewakili diri Anda pribadi atau diri Anda dan anggotanya saja? Kalau dulu 98 mahasiswa itu mewakili rakyat, karena suara rakyat tidak didengar di parlemen. Kalau sekarang kurang apa sih demokrasinya? Anda banyak belajar, Anda banyak baca, jangan hanya nonton atau baca di medsos saja. Sebagai mahasiswa harusnya punya referensi yang luas. Anda belum layak menjadi ketua BEM UI ya. Anda layaknya menjadi ketua OSIS tingkat SMP. Silakan dicoba kalau mau melawan relawan Jokowi beserta para banteng yang kemarin ngumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Anda rupanya cocok ya. Cocok kalau dijuluki Amin Rais KW. Anda cocok kalau dijuluki Senturi Junior. Ingat, sebagai ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu membawa nama besar organisasi mahasiswa Universitas Indonesia ya. Jangan asal viral, asal mau viral dengan memberikan statement-statement yang justru bertentangan dengan amanat rakyat. Rakyat di mana-mana cinta Pak Jokowi. Terkait masalah apa yang disampaikan oleh Abraham Samad dan sebagainya, pelajari dulu, cari data dulu, kebenarannya bagaimana. Jangan asal ngikut. Anda mahasiswa loh ya. Saya nggak tega sih bilang soal apa ya, soal kualitas kritiknya Gus ya. Nah ini kita lihat sama dulu abang-abang kita tuh debatnya kenceng-kenceng gitu soal prinsipil Gus. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh di zaman prakemerdekaan itu Gus, komprador gitu-gitu loh wordingnya tuh. Tapi ada substansinya Gus. Betul. Ya, maksudnya ada substansinya. Ya kalau ini mah gampang banget aku jawabnya Gus, nggak sampai 10 detik sebenarnya. Tapi kan aku gimana ya? Dia bilang
mengebiri demokrasi parpol masih ada, DPR masih ada, sistem ketatanegaraan kita masih jalan. Rocky Gerung masih bebas. Hidup. Santai Bang Fadli, sehat. Bahkan Melki tidak ada terjadi apa-apa gitu. Di mana membunuh demokrasinya gitu? Duh, gak tega kan aku balasnya jadinya Gus gitu.